Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Perkenalkan, saya Anissa Nur Arifah dengan NIM 230101153. Saya Amalia Syifa Kurnia dengan NIM 230101156. Dan saya Rita Aulia Fauziatun Nisa dengan NIM 230101234. Di sini kita akan menjelaskan tentang pengamalan hadis dhaif. Simak sampai selesai ya. Apa yang kamu ketahui mengenai kewajiban mengikuti hadis Nabi Muhammad SAW? Di sini ada 3 poin. Yang pertama, kewajiban mengikuti Nabi SAW, macam-macam hadis, dan juga hukum mengamalkan hadis dhaif. Nah, hadis sendiri berasal dari akar kata hadasa yang secara bahasa artinya adalah baru. Sedangkan secara istilah adalah ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin, yang artinya segala perkataan, perbuatan, persetujuan atau sifat yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini merupakan sumber pensyariatan kedua setelah Al-Qur'an, teman-teman. Nah, kewajiban mengikuti Nabi yang pertama adalah berdasarkan perintah Allah di dalam Al-Quran, yang diantaranya adalah Quran surah Ali Imran ayat 31. Di sini Abu Ja'far Al-Tabari meriwayatkan dalam tafsirnya bahwa sebab asbabun nuzul ayat ini adalah pada masa Rasulullah terdapat segolongan manusia yang mengaku-ngaku mencintai Allah. Nah, maka Allah menurunkan Quran surat Ali Imran ini. Dalam ayat tersebut Allah menjadikan mengikuti Rasulullah itu sebagai syarat seorang hamba untuk memperoleh ridhonya. Selain itu, kewajiban mengikuti Nabi yang kedua yaitu berdasarkan dengan keyakinan bahwa Nabi adalah manusia yang paling memahami isi Al-Quran tersebut. Sebab yang paling paham maksud sebuah dari perkataan ini adalah si penutur perkataan tersebut, baru kemudian orang yang diberitahukan maksudnya oleh si penutur. Nah, dalam kaitannya dengan Al-Quran, yang paling paham dengan Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Karena apa? Karena Al-Quran adalah kalamnya, adalah kalam Allah, dan di sini Nabi adalah orang yang diberitahukan oleh Allah tentang maksud dari kalamnya tersebut. Nah, oleh karena itu beliau diberi tugas untuk menjelaskan maksud dari Al-Quran kepada kita umat manusia, sehingga sudah selayaknya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad itu mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurutmu, apakah semua hadis itu boleh diamalkan? Boleh, karena hadis sendiri terbagi menjadi 3, diantaranya hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Yang pertama yaitu hadis sahih, adalah hadis yang memenuhi semua syarat berikut. Yang pertama, ketersambungan sanad. Yang kedua, keadilan perawi. Yang ketiga, ketelitian dan kecermatan perawi. Yang keempat, hadis yang diriwayatkan itu harus sihah atau dapat dipercaya. Yang kelima, tidak adanya ilat atau kesacatan. Yang pertama, ketersambungan sanad, yaitu setiap rawi harus benar-benar peroleh hadis dari rawi di atasnya, mulai awal sanad hingga akhir sanad. Yang kedua, keadilan perawi, yaitu perawi harus muslim, baligh, berakal, tidak pernah melakukan dosa besar, dan tidak pernah melakukan perbuatan yang merusak kehormatannya. Karena meriwayatkan hadis seperti memberi kesaksian, maka perawi itu harus orang yang adil. Yang ketiga, ketelitian dan kecermatan, perawi itu harus teliti dan memiliki ingatan yang kuat. Hal ini hadis diriwayatkan benar dan bukan berdasarkan perkiraan atau dugaan saja. Yang keempat, dari yang diriwayatkan oleh perawi atau sikoh. Maksudnya tidak boleh bertentangan dengan riwayat perawi yang sikoh. Jika bertentangan, maka hadis tersebut disebut syadz. Yang kelima, tidak adanya ilat atau kesacatan. Ilat adalah sesuatu yang dapat mempengaruhi kualitas hadis. Yang kedua yaitu hadis hasan, merupakan hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil, tetapi ketelitiannya itu kurang kuat, serta tidak bertentangan dengan hadis lain yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih adil dan tidak mengandung kejanggalan. Dan yang ketiga yaitu hadis dhaif,
adalah hadis yang tidak memenuhi persyaratan diterima atau keadilan perawi, ketelitian dan kecermatan rawi, ketersambungan sanad, tidak merupakan hadis syadz dan tidak ada ilat atau kecacatan, serta tidak ada hadis lain yang menguatkan. Nah, dapat disimpulkan bahwa apabila sebuah hadis memenuhi seluruh riwayat tadi, maka hadis tersebut dinamakan hadis sahih. Apabila syarat ketiga yaitu ketelitian dan kecermatan tidak terpenuhi dengan sempurna, maka disebut hadis hasan. Serta apabila salah satu kelima syarat tadi tidak terpenuhi, maka disebut hadis dhaif. Lalu, apa saja hukum mengamalkan hadis dhaif itu? Para ulama berbeda pendapat tentang hukum mengamalkan hadis dhaif. Secara umum, perbedaan tersebut terbagi menjadi 3. Pertama, ada kelompok ulama yang memperbolehkan pengamalan hadis dhaif secara mutlak. Maksud mutlak di sini adalah terkait dengan halal, haram, wajib, dan mengenai masalah akidah. Mutlak yang dimaksud bukan mutlak tanpa syarat, sebab dalam pengamalan hadis dhaif secara mutlak juga harus memenuhi beberapa syarat. Di antaranya, hadis yang hendak diamalkan tidak terlalu dhaif, seperti adanya perawi hadis yang merupakan pendusta atau terlalu banyak kesalahan dalam meriwayatkan hadis. Kemudian, tidak ditemukan hadis lain yang bertentangan dengannya. Bagi kelompok ulama ini, meskipun status sebuah hadis adalah dhaif, namun masih ada kemungkinan benar, sehingga bagi mereka mengikuti hadis dhaif lebih utama daripada hasil ijtihad manusia. Di antara ulama yang berpendapat seperti ini adalah Al-Imam Abu Abdurrahman Al-Nasai, Al-Imam Abu Dawud Al-Sajastani, dan Imam Ahmad bin Hambal. Kedua adalah kelompok ulama yang mengamalkan hadis dhaif dalam Fadhailul A'mal. Hadis Fadhailul A'mal sendiri merupakan hadis yang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan amal saja, seperti amal-amal yang sunnah, makruh, dan menjadi motivasi manusia untuk melakukan sesuatu, bukan sesuatu yang berkaitan tentang wajib, haram, dan masalah akidah. Pendapat kedua ini adalah pendapat mayoritas ulama, baik ulama ahli fikih maupun ahli hadis. Alasan kebolehan mengamalkan hadis dhaif dalam Fadhailul A'mal menurut Ibnu Hajar Al-Haytami adalah kehati-hatian jika seandainya hadis yang dianggap dhaif tersebut ternyata adalah hadis yang sahih. Sehingga jika pada faktanya hadis tersebut sahih, maka hadis tersebut untuk diamalkan sudah terpenuhi. Jika pada faktanya tidak sahih, maka mengamalkannya pun tidak menimbulkan mafsadah berupa penghalalan atau mengharamkan. Syarat pengamalan hadis dalam Fadhailul A'mal adalah: yang pertama, hadis yang diamalkan tidak terlalu dhaif. Yang kedua, amaliyah yang hendak diamalkan dari hadis dhaif tersebut memiliki dalil umum. Contohnya, hadis tentang kesunahan sholat 2 rakaat pada malam hari raya. Meskipun hadisnya dhaif, namun terdapat dalil umum tentang persyaratan sholat malam. Di antara ulama yang mengamalkan hadis dhaif dalam Fadhailul A'mal diantaranya Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Al-Hanafi, Imam Al-Maliki, dan Imam Al-Hambali. Yang ketiga adalah kelompok ulama yang tidak memperbolehkan mengamalkan hadis dhaif secara mutlak. Namun, pendapat ketiga ini mempunyai banyak kelemahan. Kelompok ulama ini tidak memperbolehkan sebab hadis dhaif yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang disebutkan tadi tidak dapat dipastikan apakah benar-benar dari Rasulullah atau tidak. Di antara ulama yang tidak memperbolehkan adalah Imam Bukhari. Penganggapan Imam Bukhari menolak hadis dhaif secara mutlak adalah karena beliau tidak memasukkan hadis dhaif di dalam kitab Sahih Bukharinya. Namun, menurut Abdul Fattah Abu Quddah, penganggapan ini tidak tepat, sebab Imam Bukhari juga memasukkan hadis dhaif dalam karyanya yang berjudul Adab Al-Mufrad. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi